Setelah mendengar kata-kata Siti Qiao, Ji Yun terdiam, dan terlihat bahwa dia sangat khawatir saat ini. Dan Chen Ping berkata dengan ekspresi ragu, sekte macam apa Cloud Piercer ini? Dan apa Xinghai? Apa bagaimana bisa ada harta karun? Melihat tatapan bingung Chen Ping, Yi He menjelaskan, gerbang penembus awan ini adalah cabang dari benua wilayah timur. Zhongmen juga merupakan Zhongmen yang bisnis utamanya adalah transportasi pesawat. Adapun laut tinta, itu adalah laut. Karena air lautnya hitam seperti tinta, disebut laut tinta. Namun, ini adalah laut yang sangat aneh. Semua pesawat yang terbang di atas laut tinta akan gagal. Jika jatuh tanpa alasan, bahkan monster terbang pun tidak bisa terbang di atasnya. Ada desas-desus bahwa tanah lautan tinta adalah medan perang kuno. Selama perang para dewa dan iblis, pertempuran sengit terjadi berulang kali, dan lautan tinta ini dibentuk dengan darah dan jiwa para biksu mati yang bertempur dalam pertempuran. Sangat aneh, sehingga lautan tinta telah menjadi zona larangan terbang. Tidak ada pesawat yang diizinkan terbang di atas laut resimen. Bahkan mencoba menyeberangi lautan tinta pun sangat sulit. Mendengar penjelasan Yi He, Chen Ping menjadi semakin bingung, dan bertanya dengan bingung, benua wilayah timur. Di mana itu? Tuan Chen, benua wilayah timur hanyalah sebuah benua di sebelah timur alam surgawi. Seluruh alam surgawi dibagi menjadi 5 kota, 5 benua di timur, barat, utara, selatan, dan tengah, seperti 3 kaisar dan 4 raja klan Orkita, dan kepala iblis dari klan iblis. Biksu manusia juga membagi wilayah menurut beberapa benua. Petik 2. Setiap area berada di bawah yurisdiksi Master Domain. Benua tempat kita berada adalah wilayah utara, jadi ada penguasa wilayah utara yang duduk di seluruh benua. Hanya saja alam surga dan manusia menempati area yang sangat luas, dan benua masing-masing domain berselang-seling, kekuatan juga terjalin, berjuang terus-menerus. Seperti sekte Cloud Piercer yang mengikuti sekte Fei Tian, karena konflik kepentingan maka situasi seperti itu terjadi. Situasinya hanya masalah sepele, dan penguasa kota tidak akan ikut campur. Hanya ketika pertempuran skala besar terjadi, atau kebangkitan klan iblis menyebabkan kekacauan di satu sisi benua. Penguasa kota akan mengirim seseorang untuk bernegosiasi dan menekannya, jika tidak bisa ditangani, maka penguasa kota akan datang sendiri. Faktanya, sudah ratusan tahun, dan saya belum pernah melihat penguasa kota, dan sepertinya saya tidak pernah mendengar mereka muncul. Lambat laun, orang mungkin melupakan keberadaan penguasa kota. Namun, masih ada garis demarkasi antara benua 5 kota. Tampaknya kali ini, sekte penusuk awan melintasi wilayahnya sendiri dan merebut kapal udara dan bisnis dari sekte Fei Tian. Yi He menjelaskan kepada Chen Ping struktur seluruh alam surgawi secara mendetail, yang membuat Chen Ping merasa kaget. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada orang-orang seperti penguasa kota di alam surgawi. Tapi itu normal untuk dipikir-pikir, jika dunia manusia surga begitu besar, jika benar-benar kacau dan tidak teratur, dunia manusia surga akan dihancurkan sejak lama. Tapi itu belum muncul dalam ratusan tahun, saya tidak tahu apakah yang disebut penguasa kota dari 5 kota itu benar-benar ada. Tahukah kamu tingkat kekuatan apa yang telah dicapai oleh penguasa kota ini? Chen Ping sangat ingin tahu. Bagaimana seharusnya seseorang yang bertanggung jawab atas sebuah benua bertanggung jawab atas sebuah benua di tempat seperti alam surgawi? Keberadaan macam apa itu? Yi He menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, aku belum pernah melihat atau mendengarnya, sepertinya. Saya belum pernah mendengar ada orang yang pernah melihat Tuan Kota, dan saya belum pernah melihat Tuan Kota bergerak, tapi saya pikir itu harus di alam keabadian alasan mengapa orang-orang ini tidak suka menunjukkan untuk mengurus hal-hal mungkin karena mereka sedang menunggu kenaikan. Lagi pula, untuk menjadi peri sejati, tidak ada masalah besar. Transformasi, Chen Ping berpikir keras, dia tidak tahu seberapa menakutkan kekuatannya ketika dia mencapai level ini. Untuk beberapa saat, pesawat itu terdiam, dan Ji Yun melihat keluar jendela dengan kekhawatiran di matanya. Dia, yang biasa makan dan minum tanpa khawatir, sepertinya merasakan tekanan saat ini. Setelah sehari semalam terbang, pesawat akhirnya mendarat di Fei Tianzong. Saat ini, sekte Fei Tian yang ditinggalkan sudah tua, lemah, sakit dan cacat, dan kebanyakan dari mereka mengikuti suzerain untuk pergi. Laut tinta.
Si Tikiao tetap di belakang Fei Tianzong, mengurus beberapa hal. Tuan Chen, saya hanya bisa mengirim Anda ke sini. Saya ingin mengambil pesawat ini dan bergegas ke Mohai. Ji Yun berkata kepada Chen Ping dengan nada meminta maaf. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Chen Ping bertanya pada Ji Yun. Lagi pula, Fei Tianzong adalah sekte komersial, dan kekuatan para muridnya tidak terlalu kuat, jadi ada konflik. Jika tidak, sekte Fei Tian tidak memiliki keuntungan. Tidak perlu, Cloud Piercing Sect sama seperti kita, tidak memiliki banyak master. Selain itu, sekte penindik awan melintasi perbatasan untuk memprovokasi, jadi seharusnya tidak membawa banyak orang bersamanya. Ji Yun menggelengkan kepalanya dan menolak bantuan Chen Ping. Dia tahu bahwa Chen Ping masih memiliki banyak hal untuk ditangani, selain itu, perselisihan dengan Chuan Yunmen tidak seserius yang dibayangkan. Sebagai sekte bisnis, yang mereka pedulikan hanyalah keuntungan, dan mereka tidak terlalu bekerja keras. Baiklah kalau begitu, jaga dirimu dan beritahu aku kapan saja jika kamu membutuhkannya. Chen Ping mengeluarkan beberapa slip giok transmisi suara dan memberikannya kepada Ji Yun. Untuk Chen Ping, slip giok transmisi suara sederhana ini dapat dengan mudah disempurnakan. Meskipun Chen Ping juga ingin pergi ke Mohai untuk melihat seperti apa dan harta apa yang ada di sana, tetapi saat ini dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Terima kasih, Tuan Chen. Ji Yun mengambil slip giok transmisi suara dan berterima kasih banyak padanya. Tapi tepat ketika Chen Ping hendak membawa Yi He dan yang lainnya kembali ke kota Kekaisaran Iblis, mereka mengambil kota Kekaisaran Iblis dari tangan harimau itu. Ketika diambil kembali, seorang murid dari sekte Fei Tian bergegas. Tetua Si, Tuan Muda Sulung, ada yang salah, ada yang salah. Murid sekte surga terbang itu berkata dengan cemas. Ada apa? Ji Yun mengerutkan kening. Suzerain memimpin orang untuk mengejar orang yang menembus gerbang awan dan memasuki lautan tinta. Sudah 3 hari tanpa kontak. Pada petik 2, ini adalah pesan dari saudara yang tinggal di belakang.